Oke. Ada kok. Jadi saya apakah Heeh. ikutan IPO? Ikut, tapi mungkin IPO perusahaan tertentu yang memang saya betul-betul tahu kurang lebih bisnisnya dan udah baca prospektusnya, terus kegunaan dana IPO-nya dipakai buat apa itu udah baca dan itu cukup menarik. Jadi pengalaman kali ya. Kalau pengalaman mungkin salah satu yang sangat menarik itu adalah ADMR sebetulnya. Kita sama-sama tahu lah ya, banyak orang yang cuan banyak dari ADMR, itu hebat sekali. Betul banget, Tapi betul banget. tapi betul, tapi kalau misalkan kita lihat ya contoh kesuksesan ADMR ini sebenarnya kita harus lihat ownernya secara ini ya, secara ini ya bagus sekali karena kita tahu dia di grupnya Adaro yang memang sudah terbukti bagus sekali GCG-nya, terus juga kemudian ownernya juga oke, terus ditambah satu lagi memang saat itu komoditas lagi cycle kalau lagi boom. Ini salah satu IPO paling sukses tahun lalu yang memang didukung oleh semesta lah, mungkin gitu kok. Jadi benar-benar mestakung. Jadi kita bisa menilai itu kayak oh ya udah ini benar-benar perfect nih. Nah, satu lagi mungkin kalau sharing itu WIRG kok. WIRG juga oke. Kenapa? Karena gini, satu ya, mungkin Mantap. mungkin mungkin sharing pengalaman kenapa WIRG oke. Karena gini, belum ada perusahaan yang mirip sama WIRG di IHSG. So secara valuasi dia nggak bisa di-compare sama siapa-siapa. Beda kalau misalkan ada kompetitornya. Oke, kita bisa head to head nih di sektor yang sama, valuasi dia berapa, valuasi yang baru ini berapa, gitu kan? Tapi kalau misalkan kayak WIRG, oh ini gelap banget nih. Jadi valuasi berapapun dia akan jadi benchmark. Itu contoh IPO yang menarik. Pertama, sektornya belum rame atau malah gak ada sama sekali. Sama satu lagi memang cycle-nya lagi bagus. Nah, kalau misalkan sekarang, ya udah teman-teman mungkin mesti lihat kira-kira what's next nih nanti di sektor di tahun 2023 atau sampai akhir tahun tuh yang menarik apa. Mungkin gitu kok kurang lebih pengalamannya. Iya, 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 menarik, menarik banget nih. Karena kalau kita lihat dari portalnya EIPO ini kayaknya lagi ada yang book building juga. Mungkin Bro Kevin udah lihat gitu ya. Ini yang lagi book building ini ada Black Diamond nih. PT Black Diamond Resource Tbk. Nanti nama emitennya Coal. Ini rentang harga book buildingnya katanya 100 sampai 130 dan saham yang ditawarkan 17,5 juta lot. Nah, ini kayaknya menarik banget nih untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi udah sempat perhatiin belum ini, Bro, yang koal ini nih. 12 Oke, Agustus sampai 22 Agustus nih periode book buildingnya. ya, saya udah baca kok sekilas dan discuss sama teman-teman ya. Itu sepertinya dana IPO-nya akan dipakai untuk backup anak usahanya ya, bayar hutang ya. Dan biasanya untuk yang seperti itu saya pribadi nggak gitu tertarik kok. Jadi mendingan kalau misalkan IPO-nya dipakai untuk pengembangan usaha itu saya lebih 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 prefer sih dibanding gini. Mungkin ya kalau saya gini, seteknikal-teknikalnya saya tetap akan lihat view by fundamental. Jadi ketika kita beli saham perusahaan, kita kan sekaligus jadi owner kecil ya kok dari sana. Nah, kita beli perusahaan yang hutangnya banyak, otomatis hutangnya akan jadi hutang kita. Karena kita sebagai shareholders, kalau misalkan kita lihat dari sisi fundamental itu seperti itu. Nah, itu yang saya pribadi agak avoid sebenarnya. Tapi apakah dia bisa ada perbaikan fundamental? Yes, bisa. Karena di hutang itu ada bunga yang harus dibayarkan. Ketika hutangnya dilunasi, maka nanti beban bunganya akan berkurang. So, by fundamental, pasti akan ada perubahan. Tapi saya pribadi lebih nyaman kalau misalkan dipakai untuk pengembangan bisnis. Gitu kok. Oke, oke, oke. Iya ya, karena IPO itu kan ada tujuannya ya. Ada yang kalau kita baca di prospektus memang ada yang untuk ekspansi, ada juga yang tujuannya untuk bayar utang gitu ya. Soalnya Ya. saya tuh ingat di beberapa tahun lalu apa enggak ya, itu ada kalau nggak salah, em, aduh, perusahaan yang bergerak di bidang emas juga, tambang emas juga, itu yang dia nulis di prospektusnya 80% untuk bayar utang gitu. Wah, ketika IPO memang di hari pertama aja itu udah anjlok gitu ya. Kayaknya respon dari pasar pun sepertinya kurang positif gitu ya Apa tuh kok? untuk Archie? Archie atau apa? Archie bukan? Archie, iya bener, lupa, Archie tuh kalau nggak salah 80% ya kalau nggak salah itu prospektusnya untuk bayar utang ditulisnya jadinya kayak gitu.
Nah, ini tadi ada yang bahas nih, Bro Kevin nih, ada yang nanya nih, Yes. Prayugo Lilis Wirge kenapa gak naik-naik lagi nih? Oke. Sebenarnya kalau dibilang nggak naik, naik kok. Dia dia dari awal kan udah naik dengan sangat tinggi dan even sekarang masih jauh di atas harga IPO-nya ya. Kan Wirge itu IPO di 168 ya. Sekarang kalau masih di 560 ya masih berkali-kali lipat gitu. Sekarang tinggal apakah orang belinya di seribuan atau enggak gitu kan pertanyaan aku. Jadi kalau ditanya apakah Wirge akan naik lagi atau enggak, menurut saya ya, by fundamental, menurut saya sih masih bisa naik. Kalau misalkan tapi sekarang mainnya udah bukan main short term nih. Jadi kita harus lihat WIRG sebagai perusahaan yang bukan panas saat awal IPO. Sekarang kita harus lihat fundamentally itu oke atau enggak pastinya. Nah sekarang kalau misalkan nanya seperti itu, menurut saya sih harusnya dia masih bisa naik. Mungkin saya salah satu yang pegang WIRG sebetulnya, tapi mungkin sekarang buat trading aja di 620 itu biasanya lepas aja 620 sampai 60 640 itu ada resisten. Kalau misalkan dia belum bisa berhasil breakout resisten itu, ya itu area take profit. Dan mungkin teman-teman yang mau buy on weakness nanti bisa beli di dekat-dekat 500 gitu. Tapi once dia breakout itu menurut saya sih boleh buy on breakout ya. Tapi menurut saya buy fundamental saya sih suka ya dengan emiten ini karena ya kita tahu lah ya ini emiten-emiten yang secara bisnis menarik dan future-nya juga bakalan oke. Mantap, ini berarti kalau ngelihat Wirge ini udah long term ya, sudut pandangnya Iya, ya. ya Karena time kayaknya udah frame-nya udah bergerak. harus agak panjang. Iya, karena kalau saya lihat dari sisi year to date sendiri, kayaknya memang harganya itu cuman hovering dari kurang lebih 560, 640 gitu ya. Habis itu turun lagi ke sana lagi gitu ya. Kayaknya emang apa namanya masih berusaha menemukan balance-nya seperti apa. Atau mungkin di kondisi-kondisi seperti ini sedang banyak yang mengumpulkan gitu ya kan nggak ada yang tahu. Betul. Kurang lebih Biasanya begitu kalau ya. Jadi, sideways panjang seperti mm-mm. ini justru perlu diperhatikan ya. Biasanya sih saya gitu kok. Mungkin Dia kan sedang turun dikumpulin. dari ya turun dari 1.300 ke 500-an itu sebenarnya cukup cepat ya, kayak kayak nggak ada Iya, remnya, tapi betul. once dia Mm-mm. sampai ke 500 dia berhenti turun dan udah mulai sideways di sini, ranging di sini. Jadi Hmm. dari Juli dia ranging di 500 menurut saya ada yang mungkin sedang mengumpulkan Wirge. Kelihatannya gitu. Cuma harus Hmm. sabar untuk main midterm. Jadi sebenarnya kalau pandangannya Kevin sendiri kalau ngelihat Wirge ini apakah dia exit plan sebenarnya apa bisnis plan? Apakah mereka mau exit atau memang mekanisme IPO ini dipakai untuk berekspansi alias bisnis plan ke depannya? Oke, menurut saya gini, saya akan kategorikan itu exit plan atau dia business plan adalah ketika kalau misalkan harga sahamnya masih di maintain, menurut saya itu masih business plan. Karena balik lagi gini kok, kita benar-benar nggak bisa tahu uang itu dipakai buat apa. Ya jujur aja, walaupun terbuka informasi sudah cukup oke gitu ya, kita sebagai orang luar yang mungkin nggak tahu benar-benar company-nya seperti apa, kita nggak benar-benar tahu loh. Even ketika dia bilang itu akan dipakai untuk ekspansi, ya proof-nya apa? Proof-nya kan baru bisa kita lihat setelah laporan keuangan keluar. Oh, kalau earnings-nya naik, berarti ada probability ini memang ekspansi bisnis. Cuma kan itu nggak bisa dilihat jangka pendek. Nah, salah satunya yang menurut saya penting adalah untuk tolak ukur pertama adalah kalau misalkan harganya masih di maintain, itu dia masih masih oke, masih bisnis plan karena dia masih cukup percaya sama company-nya. Tapi once harganya udah dilepas, udah nggak ada yang maintain, ya itu menurut saya udah harus hati-hati. Ya karena gini, mungkin agak kurang sopan kali ya kalau misalkan kita ngomong bandar, tapi sebenarnya udah hal umum kalau misalkan harga saham IPO itu ada yang maintain itu common sebenarnya itu biasa aja karena ada request dari owner untuk menjaga valuasi di perusahaan di valuasi tertentu. Nggak mungkin dia Betul, dia betul, keluarin betul. ya kan nggak mungkin dia keluarin barang terus harganya nggak di maintain dijual barang sampai Heeh. sampai drop bawah itu valuasi company-nya bakalan drop dan harta Ada kekayaan yang orang itu, jagain gitu lah ya. iya, harta kekayaan orang itu akan drop karena owner yang punya. Jadi dia nggak mau kayak gitu juga, percaya deh. Jadi pasti kalau misalkan masih di maintain, itu masih masih punya masa depan. Itu bukan exit plan lah.
At least belum. Saya nggak tahu kapan ya, cuma at least belum. Heeh. Tapi Dan Kevin satu pernah lagi nggak kok, sorry. ketemu? Iya ya, silakan. Satu lagi, sorry. Sama kita bisa tinggal lihat itu persentase kepemilikan saham sih. Kalau misalkan dia baru IPO, terus kira-kira dilepasnya cuma 20-30%, sisa isinya masih ada holding company-nya, masih ada dirnya, masih ada komisarisnya, ini itu menurut saya itu belum exit plan lah, itu bukan exit plan. Itu tolak ukur yang Hmm. dua tolak ukur yang saya pakai untuk menilai. Iya, berarti ownernya istilahnya tidak abandon ship lah ya, tidak buang barang gitu kan. Ya, Artinya dia masih mau memilih punya kepemilikan gitu ya, entah nanti untuk pengembangan atau apa gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena kan ada tuh saham yang udah 100% terdistribusi di pasar gitu ya. Contohnya kayak ya semua orang pasti udah pada tahu lah ya. Kalau yang belum tahu nih bisa tanya Bro Kevin nih, mau di-spill nggak nih Bro? Bu- boleh aja. Heeh. Itu emitennya buat yang bertanya itu ada kalau nggak salah saya perhatiin ada HKMU ya kalau nggak salah ya. Itu 100% udah di masyarakat artinya sudah terdistribusi sempurna. Nah, ini mungkin yang kita bilang salah satu contoh untuk exit plan gitu ya. Ya, Kalau betul. Bro Kevin ini pernah nggak ngelihat emiten-emiten yang udah ngarah-ngarah mau exit plan gitu? Ada nggak nih masuk di screeningnya Bro Kevin nih? Em, oke, gini kali ya, kalau misalkan ngomongin emiten yang kayak gitu, kalau menurut saya ya, emiten yang udah nyender-nyender di deket di 50 itu harus pertama itu harus avoid sih, karena fix menurut saya bener-bener gini, maksudnya kalau kalau saya ya, kalau ukurnya adalah emiten contoh yang nggak di-maintain dan exit plan itu emiten yang harganya dibiarin turun terus, nggak ada technicalnya, nggak ada base-nya, apalagi mendekati 50. Karena once kita beli emiten di 50 dan nyangkut, logikanya bukan kita nggak bukan harga sahamnya nggak bisa turun lagi. 50 ya itu udah harga terendah, nggak bisa turun lagi. Jadi kita beli aja. Nggak kayak gitu logikanya. Karena ketika nyangkut di 50 dan nggak bisa keluar, itu artinya kita minus 100%. Equity kita nggak bisa diapa-apain. Jadi jadi ya udah menurut saya sih lihat emiten yang dekat-dekat 50 aja. Tapi gini kok, menurut saya tidak semuanya seperti itu. Ada emiten yang di dekat 50, tapi justru malah dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyamar sebagai masyarakat. Ada aja. Jadi Nah, siapa itu? kayak mungkin kayak yang kita kayak kemarin ngobrol di bus kok. Kemarin tuh ada ngobrol sama sama Ko William ya, William investor muda, ada Desi juga di situ. Itu kita ngomongin saham yang deket 50, tapi looks like kayaknya lagi dikumpulin nih. Tapi dikumpulinnya bukan sebagai pengendali ya, bukan company buyback, tapi sebagai perorangan adalah. Mungkin contohnya yang udah naik kita lihat ada BRMS lah ya. BRMS kan kita tahu kemarin itu sebenarnya banyak sekali saham yang beredar di masyarakat waktu dia dekat-dekat 50-an gitu kan, tapi ternyata boom ada Salim yang masuk, ya itu akan jadi menarik lagi karena gini, kalau misalkan kita ngomong si saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya udah lebih besar, itu Mhm. justru ketika ada yang mau masuk itu harganya akan cenderung naik. Kenapa? Karena dia belinya kebanyakan dia ada potensi beli dari masyarakat kok. Jadi kalau misalkan kita Betul, lihat betul. nih ya, kita lihat saham yang udah 80% di masyarakat, sedangkan si holding company-nya cuma punya 20%. Terus kalau misalkan ada investor yang mau masuk 30%, oke lah, anggap aja si owner jual semuanya, 20% doang. 10% dia beli dari mana? Dari market. Dari market, apa yang bisa kita ambil? Cuannya pasti. Pasti dia akan ambil, dan ambilnya itu banyak, 10% company, itu akan bikin demand yang bikin harganya naik. Jadi menurut saya itu salah satu yang contohnya adalah si BRMS ya. Itu menarik sekali kok emiten-emiten kayak gitu. Tapi kita harus lihat gini, jangan terlalu fokus sama apa yang tertulis. Menurut saya sih gitu. Kepemilikan masyarakat 70%, 80%, oke, bisa naik nggak? Bisa, bukan nggak bisa. Contoh emiten, Bumi kok. Bumi, kalau kita lihat di RTI, ya, kepemilikan masyarakatnya itu lumayan banyak ya. Sorry.
Ya, kepemilikan masyarakatnya itu lumayan banyak. Itu 72,98% sekarang. So, apakah kita bisa consider ini sebagai exit plan? Menurut saya, waktu itu yes, mungkin exit plan. Tapi sekarang belum tentu. Bisa jadi harganya kan naik terus nih. Bisa jadi ini salah satu proses akumulasi dari investor baru atau pengendali baru atau pengendali lama yang ngambil sahamnya dari masyarakat. Cuma tidak pakai fund, nggak pakai yang tercatat lah namanya di shareholder composition. Mungkin gitu kok. Jadi sebenarnya agak-agak tricky, tapi menurut saya teman-teman di sini pasti udah lebih paham lah ya soal akumulasi distribusi kayak gitu. Gitu sih kok. Menarik banget ini ya. Jadi memang ya kita tahu ya, kita tadi lagi ngebahas emiten-emiten dari grup Bakri gitu ya, yang banyak udah bilang emiten-emitennya beberapa udah keramat gitu. Salah satunya tadi yang dibahas oleh Bro Kevin ini ada Bumi, dan banyak yang bertanya-tanya ya. Terus terang dari 2 minggu lalu kita bahas Bumi itu naik terus sih sampai hari ini. Bahkan kemarin udah sampai di harga 173 gitu ya. Kalau nggak salah di 1 pekan terakhir ini, menarik dan bikin orang bertanya-tanya, apakah kalau dia udah pernah gocap itu udah nggak bisa diangkat lagi gitu, tapi ternyata bisa juga. Jadi kembali lagi sebenarnya plan, dan dari selain plan itu kita ngelihat kayak rencana aksi korporasinya itu kan memang cuman orang company-nya doang yang tahu gitu ya. Jadinya agak Oke, susah juga mungkin untuk dipredik. Mm-mm. Oke, tapi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini kira-kira apa gitu ya emitennya. Mungkin saya tuh lagi suka banget sama BNBR sejujur aku. Mm-mm. Wah, bener. Happy cuan ya buat BNBR. Tadi juga gue langsung take profit sebagian sih. Gue nggak tahu dia bakal terbang Ya. sampai mana, tapi gue take profit sebagian dulu. Oke, boleh. Ini Menurut ada saya sih Bro ini Melvin menarik Mumpuni. ya. Halo Bro Melvin. Halo, Bro. Menurut saya ini juga menarik ya kok karena Heeh. patternnya ini si BNBR ini mirip-mirip sama Bumi kok. Jadi masyarakat punya itu sekitar 70%-an dan sisanya itu ya pengendali. Nah, sekarang kita misalkan lihat kalau misalkan ada memang ada big fund yang percaya sama emiten ini, mau nggak mau big fund itu akan beli dari masyarakat yang bikin harga sahamnya naik kok karena si pengendali sahamnya tinggal dikit nih, tinggal kurang dari tinggal 28%-an, 20%-an. Jadi ya kalau misalkan mereka mau lepas kan kayaknya enggak lah ya kira-kira ya tetap akan punya mereka gitu cuma ya jadi big fund yang percaya sama BNBR akan ambil dari masyarakat so kita lihat sahamnya naiknya enteng ARA 10% ARA lagi gitu sih kok itu menarik sih ini salah satu contoh emiten yang saya personally lagi suka. Bener-bener. Saya juga suka karena udah cuan tadi, cuan sebagian. Nanti kita lihat bisa terbang sampai mana ya Bro ya.